Pagi ini saya mau ke Jakarta. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Mabes Polri akhirnya menetapkan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus penodaan agama. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, orang nomor 1 di Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini harus kembali merasakan jeruji besi penjara. Setelah 1 kali mangkir, Panji Gumilang akhirnya datang memenuhi panggilan polisi untuk kedua kalinya sebagai saksi atas laporan dugaan penistaan agama. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Tak disangka, tak diduga, keinginan Panji Gumilang untuk kembali ke pondok pesantren rupanya tidak bisa terwujud. Usai diperiksa selama 4 jam, polisi lantas menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Panji Gumilang akhirnya menginap di Bareskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka. Meski kerap berkilah bahwa apa yang telah diyakininya adalah benar, namun kegaduhan yang dibuat Panji Gumilang justru menjadi alat bukti bagi polisi untuk menetapkan Panji sebagai tersangka. Penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli. Setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Lantas, sudahkah tepat langkah polisi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka? Saya menilainya tepat karena apa? Dia juga menjawab kegaduhan yang ada terjadi di lapangan ini gitu. Nah, tinggal sekarang itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang betul-betul bisa diramu menjadi fakta-fakta yang nanti bisa diangkat di dalam persidangan menjadi fakta persidangan sehingga nanti bisa membuktikan apakah tindak pidana yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang selama ini yang dituduhkan oleh orang-orang menjadi saksi selama ini ngomong di TV itu apakah memang benar apa tidak gitu. Panji Gumilang dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Dari jeratan pasal berlapis tersebut, Panji Gumilang terancam pidana hingga 20 tahun penjara. Rinciannya adalah Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta Pasal 156A KUHP ancaman hukuman 5 tahun penjara. Merespon penetapan tersangka, kuasa hukum Panji Gumilang pun angkat bicara. Persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan
tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian diperintahkan untuk penangkapan, kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan, ini dalam 1 malam. Ya, ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim, kita nggak paham. Perjalanan panjang penanganan kasus Panji Gumilang hingga menjadi tersangka dinilai sebagian pihak sebagai upaya kriminalisasi. Dalam suatu sistem peradilan pidana, ini kan masih di praadjudikasi. Praadjudikasi itu adalah kewenangan Bareskrim untuk menentukan seseorang tersangka berdasarkan bukti. Dan buktinya itu sudah cukup. Penasihat hukum, menurut kami di dalam konsep ini, jangan habis pada tahap praadjudikasi, tapi mohon disiapkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Sehingga ketika bukti-bukti yang di persidangan nanti disampaikan dan ternyata apa yang dibuktikan oleh polisi itu tidak mempunyai bukti, itu baru suatu kriminalisasi. Kasus yang menyeret Panji Gumilang kini mulai memasuki babak baru dalam ranah pidana. Panji telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penodaan agama. Negara Islam Indonesia itu operasi intelijen. Negara Islam Indonesia Komandemen 9. Nah, Komandemen 9 itu maksudnya agar di antara NII dan NII itu saling berlawanan sendiri. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Pondok Pesantren Al-Zaitun atau Ma'had Al-Zaitun yang berdiri tahun 1996 dan diresmikan tahun 1999. Sejak bulan Mei lalu, aktif menebar sejumlah kasus kontroversial di sosial media melalui pimpinannya, Panji Gumilang. Panji Gumilang seakan memancing di air keruh. Dengan sengaja, Panji Gumilang muncul di sosial media dengan mengeluarkan pernyataan dan perbuatan yang kontroversial kepada publik. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem. Melalui sosial media resmi Al-Zaitun, Panji Gumilang mempertontonkan ketidaklaziman jamaah Al-Zaitun dalam melakukan ibadah. Hal itu justru memancing reaksi umat Islam. Tuduhan Panji Gumilang melakukan penistaan terhadap agama Islam pun bermunculan. Apa yang disampaikan Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu adalah kalam baginda Rasul dan Allah tidak mengerti bahasa Indramayu, itu tentu melukai perasaan keagamaan umat Islam yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang luar biasa. Kontroversi ajaran Al-Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang ternyata juga dikaitkan dengan keberadaan Negara Islam Indonesia atau NII KW 9. Panji Gumilang dan Al-Zaitun dianggap wajah baru dari Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Panji Gumilang digadang-gadang sebagai pimpinan wajah baru DITII bernama Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9. NII KW 9 dianggap telah melakukan penyesatan dan penipuan. Korbannya adalah umat Islam di Indonesia.
NII KW 9 pimpinan Panji Gumilang bahkan dicap sebagai ibu kandung kelompok teroris di Indonesia. Sebenarnya memang diambil dari gerakan bawah tanah namanya Negara Islam Indonesia. Itu dulu ada gerakan gencar dan luas, uangnya banyak beredar. Maka diambillah Panji Gumilang itu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Itu operasi intelijen. Negara Islam Indonesia Komandemen 9. Nah, Komandemen 9 itu maksudnya agar di antara NII dan NII itu saling berlawanan sendiri. Tapi kemudian Panji Gumilang ini yang mengendalikan ini lalu bergerak sendiri. Menjadikan Al Zaitun itu sebagai tameng dan tidak lagi bergerak di dalam gerakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Panji Gumilangnya, gerakan bawah tanahnya mungkin masih ada. Ini terbukti, kenapa? Karena kami di tahun 2007-2008 ya, bersama dengan Intelkam Polri itu melakukan penyusupan mulai dari masyarakat, ada teman-teman mahasiswa, relawan-relawan yang siap untuk siap dibaiat lah gitu. Paling tidak kita punya ada hampir 10 orang. Nah, 2-3 orangnya anggota polisi. Dan mereka berhasil mendapatkan video baiat, mendapatkan video penyerahan serah terima pemindahan dari warga negara RI berpindah kepada warga negara NII. Selain penistaan agama dan dugaan Panji sebagai pimpinan NII KW 9, tak cuma itu. Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui pondok pesantren Al Zaitun. Tudingan penggelapan dana umat berupa zakat dan dana bantuan operasional sekolah juga diarahkan pada Panji Gumilang. Tantangan bagi penyidik untuk segera memproses secepat mungkin kasus ini sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi ya, menimbulkan berbagai pertanyaan. Karena saya kira sudah cukup terang benderang ya unsur pencucian uangnya gitu ya. Atau setidaknya ada unsur transaksi yang mencurigakan itu sudah terang benderang. Kepemilikan rekening yang cukup fantastis itu saya kira adalah bagian yang mencurigakan meskipun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Gurita kasus yang menjerat Panji Gumilang akhirnya menyeret Panji Gumilang kembali berurusan dengan hukum. Tak cuma Panji Gumilang, sejumlah pengurus Al Zaitun juga ikut terseret. Bahkan anak Panji Gumilang pun juga jadi target kepolisian dalam kasus pencucian uang. Ya, sebagai seorang muslim ya saya hanya mendoakan semoga beliau tabah dalam menghadapi masalah ini, itu aja. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Pondok pesantren Al Zaitun, 4 bulan setelah beredarnya video sholat Id yang tak biasa. Hingga kini, pondok pesantren yang terletak di desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini masih menjadi perhatian publik. Terungkapnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang sesungguhnya berawal dari sejumlah kontroversi Panji Gumilang yang terunggah ke media sosial. Berikut adalah sederet kontroversi Panji Gumilang dan Al Zaitunnya. Saf jamaah perempuan dan laki-laki bercampur. Kemudian menyanyikan lagu Havenyu Shalom Alahem. Menyimpang dari penafsiran Al-Quran. Terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia.
cara sholat yang berjarak serta tertutup, dan diduga mempunyai pasukan serupa militer. Dari sinilah kontroversi Panji Gumilang dan Al-Zaitunnya dimulai. Beberapa warga kemudian mulai angkat suara, salah satunya Forum Indramayu menggugat. Mereka meminta pemerintah untuk mengusut dugaan sesat Ponpes Al-Zaitun. Tuntutan massa ini kemudian direspon Pemprov Jawa Barat dengan membentuk tim investigasi khusus. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum. Jumat 23 Juni 2023, Panji Gumilang kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Advokat Pembela Pancasila atas dugaan penistaan agama. Panji diduga telah memberikan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tidak hanya itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang telah menerima laporan hasil investigasi Pemprov Jawa Barat pun bersuara. Pertama, terjadinya tindak pidana. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Atas dasar laporan itu, polisi lalu memulai penyelidikan hingga akhirnya menaikkan kasus hukum Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Seakan tak gentar menghadapi penyidikan polisi, Panji Gumilang justru melakukan gugatan balik. Kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, ya, pusat. Kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu 1 triliun rupiah. Sadar digugat, Anwar Abbas melalui kuasa hukumnya merespon gugatan tersebut. Kami tak gentar, jadi artinya Bu Anwar Abbas dengan pasukannya nggak akan pernah gentar. Kami akan gugat balik dengan material ₹0,5, imaterial 2 triliun. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan telah menggoyang persoalan-persoalan yang sesungguhnya sedang menjadi sorotan negara, tapi dialihkan ke lembaga lain yang sebetulnya tidak punya persoalan dengan dia. Kini, sidang gugatan terhadap Waketum MUI Anwar Abbas mulai bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, sebagai seorang muslim ya saya hanya mendoakan semoga beliau tabah dalam menghadapi masalah ini, itu aja. Yang namanya proses hukum kan, ini kan negara hukum ya. Jadi proses hukum pasti akan berlangsung. Dan saya meminta dan berikan apresiasi lah kepada pihak kepolisian karena ini udah 2 bulan lebih gaduh ya. Dan saya terus terang tidak bisa tidur bukan karena diganggu oleh istri saya, tapi diganggu oleh wartawan. Perjalanan panjang penanganan kasus hukum pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun hingga kini terus bergulir. Panji Gumilang sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri atas dugaan penodaan agama. Penyidik telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka setelah memeriksa sejumlah saksi dan mendapatkan alat bukti. Kali ini, Panji Gumilang terpeleset dan menggiringnya menuju jeruji penjara. Akankah proses hukum ini membuat Panji Gumilang jerah?